Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan Ibu Teresia Martiani dari SD Negeri Donoharjo, Kecamatan Belitang. Anak-anak yang Ibu sayangi, pada hari ini kita akan belajar mengenai adaptasi hewan dengan lingkungan. Ibu berharap setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak dapat menuliskan 2 tujuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Selain itu, Ibu ingin agar anak-anak dapat menjelaskan cara beberapa hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, Ibu pun ingin agar anak-anak dapat menuliskan cara beberapa hewan melindungi diri terhadap musuh. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, tampak gambar daun jambu biji. Kalau kita perhatikan, ada sesuatu yang berbeda pada daun jambu biji ini, yaitu ada hewan yang melekat pada daun jambu biji, tetapi mempunyai bentuk yang hampir sama dengan daun jambu biji. Kalau kita perhatikan ini, yang Ibu tunjuk ini ternyata mempunyai bagian kepala dan kaki, ya. Dan ini jelas-jelas bahwa ini adalah belalang daun. Bukan daun, tetapi belalang daun. Nah, pada gambar kedua itu juga terdapat sesuatu yang hampir sama, tapi berbeda. Kita lihat ini adalah ranting-ranting tanaman. Dan ini adalah hewan yang mirip dengan ranting, baik warna maupun bentuknya. Tapi dia punya kaki dan punya kepala. Ya. Jadi sebenarnya anak-anak ini adalah belalang ranting. Bentuk dan warnanya serupa dengan lingkungannya. Sehingga secara sekilas kita sulit untuk membedakan apakah ini makhluk hewan atau tumbuhan. Pada belalang ini juga kita akan kesulitan membedakan apakah ini hewan atau tumbuhan. Nah, mengapa hewan pada gambar tadi mempunyai bentuk dan warna yang menyerupai lingkungan hidupnya? Ternyata anak-anak, dengan bentuk dan warna yang menyerupai lingkungan hidupnya, maka hewan tadi akan terlindung dari musuh, dari predatornya. Kondisi itu memudahkan hewan untuk memperoleh makanan. Ya. Jadi, pada proses penyesuaian diri terhadap lingkungan, itu tujuannya untuk melindungi diri dari musuh dan juga untuk memperoleh makanan. Sekarang anak-anak, coba bagaimana cara hewan pada gambar ini. Yang pertama adalah bebek menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kita tahu bebek ini lingkungannya adalah tempat yang becek, yang berair dan berlumpur. Makanan bebek pun diperoleh dari dalam lumpur ini tadi, berupa cacing atau biji-bijian yang ada di dalamnya. Kalau kita lihat,
paruh bebek berbentuk pipih dan juga ceper. Hal ini memudahkan dia untuk mencari makan di lumpur ini. Kemudian, kaki bebek juga berselaput, sehingga membantu sang bebek menahan berat tubuh bebek dan bebek tidak tenggelam di dalam lumpur. Satu lagi, pada bagian ekor bebek, ya, ini terdapat lemak. Biasanya bebek menggosok-gosokkan kepalanya kepada bagian ekor ini, kemudian menggosok ke bulu-bulu di seluruh tubuhnya. Sebenarnya tujuan bebek itu adalah melapisi bulunya dengan lemak sehingga tidak mudah menjadi basah, tidak menambah berat tubuhnya, dan bebek pun bisa tidak tenggelam di dalam lumpur. Kaki yang berselaput tadi, selain memudahkan bebek berada di lingkungan yang becek, juga berguna ketika dia berenang. Nah, berikutnya pada gambar kedua adalah gambar unta. Warna tubuh unta ini hampir serupa dengan lingkungannya yang kering, berupa padang pasir di mana air sulit didapatkan. Unta ini beradaptasi dengan mempunyai kemampuan untuk meminum banyak air. Perutnya mampu menampung air sebanyak-banyaknya. Selain itu, dia punya punuk. Punuknya ini bukan berfungsi untuk menyimpan air, tetapi punuk unta berfungsi untuk menyimpan cadangan lemak. Cadangan lemak dan air yang ada dalam perut ini akan digunakan dalam waktu yang lama, sehingga dia meskipun tidak makan ataupun minum dalam jangka waktu yang lama, dia masih bisa bertahan hidup. Selain itu anak-anak, unta ini juga memiliki bulu mata yang panjang. Seperti kita tahu, pasir ini mudah sekali diterbangkan oleh angin, sehingga debu-debu tidak bisa masuk ke dalam mata karena terlindung oleh bulu matanya. Pada bagian hidung juga ada alat pelindungnya, nak. Ada selaput yang akan menutup dengan sendirinya ketika ada badai. Ketika banyak debu, sehingga debu-debu ataupun pasir tidak masuk ke dalam saluran pernapasan unta. Anak-anak yang Ibu sayangi, bagaimana cara hewan berikut melindungi diri? Nah, ini adalah hewan yang tidak asing lagi bagi kita. Sering kita jumpai tiap hari. Ini adalah cicak. Dalam kondisi terdesak dan terancam, cicak akan memutuskan ekornya dan ekor ini akan bergerak dengan sendirinya. Sehingga tujuan pemangsa yang semula ingin memangsa cicak teralihkan. Ia memperhatikan ekornya yang bergerak-gerak sendiri dan cicak melarikan diri. Nah, untuk hewan yang kedua, mungkin anak-anak pernah memakannya. Ini adalah cumi-cumi. Pada bagian dalam kantong cumi-cumi ini terdapat tinta yang ia gunakan sebagai alat perlindungan diri. Dalam kondisi terdesak, cumi-cumi ini akan mengeluarkan cairan tinta
sehingga air di lingkungannya akan berubah warna menjadi hitam dan sang pemangsa atau predator kesulitan melihat cumi-cumi dan pada saat itu dia akan melarikan diri. Selanjutnya anak-anak, pada gambar yang ketiga tampak seekor hewan yang mempunyai warna persis dengan lingkungannya. Dengan warna yang persis seperti ini, ia akan sulit dikenali. Hewan ini mempunyai kemampuan untuk mengubah warna tubuhnya sesuai dengan warna lingkungannya. Ketika dia menempel di tempat berwarna merah, ia akan berwarna merah. Menempel di tempat berwarna coklat, akan berwarna coklat. Hewan ini namanya bunglon. Dan kemampuan mengubah warna tubuh itu kita sebut dengan mimikri. Jadi, tadi kata cicak melindungi diri dengan memutuskan ekornya yang kita sebut dengan ototomi, cumi-cumi dengan mengeluarkan cairan tinta hitam, dan bunglon dengan mimikri. Anak-anak, rasanya ini yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Ibu berharap kalian bisa mencari bentuk-bentuk perlindungan diri hewan ataupun tumbuhan yang lain dari sumber yang lain. Oke anak-anak, selamat belajar dan terima kasih. Dadah.